Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Ivon dan Bapak Heriadi yang sedang sakit ya. Kita doakan, ini lebih lagi online. Semoga Ibu Ivon beserta suami Allah anugerahi sehat walafiat selalu, lekas pulih kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadini as-salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafahullah shifaan ajilan la ba'sa tahurun, syafahullah shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi Bapak Heriadi wa Ibu Ivon wa angku dan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk cucunya, cucu barunya Empok, namanya siapa, Mbok? Cucunya Rizwan. Ya udah, ya cucunya lah itu. Cucu barunya. Ya. Cowok berarti. Iya, cowok. Kita doakan cucunya Empok yang baru menjadi anak yang solih, yang muslih, yang qurratu a'yun, panjang umur, yang berkah, siha wal afiyah, sukses dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, Purita Bu, siapa Purita Bu? Purita. Satu-satu. Kata Purita, maaf lahir batin Pak Ustadz dan semua mom-mom kesayangan. Mom-mom apa mamam? Iya, mom kesayangan. Sehat walafiat dan sembuhkan suami Mbak Ivon dari ujian sakitnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Baik, kita lanjut halaman berapa? Ini? Lupa ya? Halaman 181. 181. Yang asal mula mengumpul mayat. 181. Yakin? Iya benar ya. Asal mula mengubur mayat, betul ya? Baik. Bu Ivan, assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan, belum bisa ikut kajian, ya Bu. Semoga Allah mudahkan segala urusan ya. Lekas pulih kembali, ya. Sehat walafiat, panjang umur yang barokah. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Asal mula mengubur mayat. Kata qabr atau kubrun ya, itu menunjukkan kata tunggal mufrad qabr. Kubur untuk banyak atau jamak. Jadi kalau qabrun artinya satu kuburan, kalau kubur artinya beberapa kuburan. Nah, kalau satu kubur, assalamualaikum ya ahlal qabri. Tapi kalau banyak, assalamualaikum ya ahlal kubur, karena bunyi banyak bunyi. Itu seperti itu.
dan akbar untuk jamak qillah. Akbar itu bentuk jamak juga. Jamak qillah itu sedikit, jamak tapi nggak terlalu banyak gitu maksudnya. Adapun tempat dihimpunnya kubur-kubur disebut dengan makbar, kuburan. Makanya kalau ada istilah makbaroh, maksudnya di situ bertempat banyak kuburan. Nah, jadi itu makbaroh itu tempat di masjid itu banyak kuburan. Kalau satu persatu namanya kobrun, kalau banyak kuburan namanya kubur. Itu istilah, ini istilah dalam bahasa Arab aja sih. Makanya kalau kita mengucap salam, assalamualaikum wahai ahli kubur, itu berarti kuburannya banyak. Ya. Kalau cuma satu, assalamualaikum ya ahlul qabri, wahai ahli kubur, gitu. Makanya orang Betawi nyebut kober, betul ya khususannya. Orang Betawi nyebut kober gitu ya. Kober, kober itu untuk satu kuburan maksudnya, kober. Kuburan kober. Iya. Sudah kuburan kober juga maksudnya. Orang berselisih pendapat siapakah yang pertama-tama membuat kubur. Konon dia adalah burung gagak ketika Qabil membunuh Habil. Jadi Qabil dan Habil. Itu Qabil belajar menguburkan dari burung gagak. Kata para ulama, orang bisa mendapatkan ilmu itu nggak cuma dari baca, nggak cuma dari duduk di majelis ilmu. Oh, di Kemang ada gang kober Pak Ustadz, ada gang kober di Kemang. Ada di gang. Ada gang gitu ya. Taman. Iya. Kuburan dulu. Kuburan pembantu. Iya. Dekat ke Joko Bodo itu. Enggak, yang di sini Pak yang pintu masuk. Oh, ke Joko Bodo ki Kusumo ya. Iya. Beda. Jadi singkat kata singkat cerita, dari Qabil Habil kita bisa ambil pelajaran bahwa kita tidak hanya bisa belajar dari buku, dari membaca, dari duduk di majelis ilmu, tapi kita bisa belajar dari alam, termasuk dari binatang. Nah, ini kan belajar dari binatang. Makanya kadang saya kalau nonton National Graphic gitu loh, ya tentang binatang-binatang itu, atau yang sifatnya seperti itulah, itu saya kadang ngambil pelajaran. Oh, ternyata kalau mereka bersatu, kebo bersatu, ngadepin singa yang mau memangsa. Ya. Iya, pergi. Iya. Kalau kita mau bersatu, kan bisa kita ambil pelajaran. Iya. Terus belum lagi kejadian yang nggak diduga, di mana seolah-olah dia mau mati, tahu-tahu ada yang menyelamatkannya itu. Kayak apa? Kayak iya. Ular yang mau mangsa kodok tahu-tahu disamber oleh elang misalnya itu. Jadi ada banyak hal yang nggak diduga dalam itu. Kita mengambil ilmu dari kelakuan binatang-binatang atau dari alam lah. Makanya saya sering kalau diajak jalan-jalan oleh ibu-ibu, Itaki belum pernah ajak jalan-jalannya. Yang lain enggak. Iya. Enggak bercanda. Enggak. Enggak bercanda. Saya sering kalau dia jalan-jalan itu saya sering gini, Ibu kan, saya kan sering tadabbur alam kan. Saya bilang gini, ditata niatnya. Pertama untuk zikir kepada Allah. Yang kedua untuk nambah ilmu. Nah, itu supaya perjalanannya, safarnya itu tidak terlaknat. Karena kan ada sebuah hadis yang menyebutkan kamakal bahwa dunia itu terlaknat kecuali yang mengandung ilmu dan zikir. Jadi kalau mengandung ilmu dan zikir itu dia tidak akan dilaknat. Nah, kalau kita pas tadabbur alam itu, saya bilang ke ibu-ibu, ya, saya bilang ke ibu-ibu, niatkan dua itu, jangan lupa niat dua itu. Apa itu? Niat nambah ilmu, yang kedua niat zikir, atau niat zikir sama nambah ilmu lah pokoknya. Dari mana kita nambah ilmunya? Ya, sama dari kajian yang kita lakukan dalam perjalanan, ya dari alam yang kita lihat, termasuk mengagumi ciptaan Allah. Nah, itu diantaranya itu. Ini diantara pintu ilmu adalah dengan melihat kelakuan binatang, itu diantaranya. Kalau merujuk pada kisah Qabil dan Habil, itu termasuk melihat alam semesta. Itu kita bisa mengambil pelajaran. Di situ ada ilmu di situ. Terus kemudian ada pula yang mengatakan Bani Israel. Tapi perselisihan ini tidak penting. Orang berkata bahwa Qabil waktu itu sebenarnya sudah mengerti bagaimana cara mengubur saudaranya. Tetapi dia membiarkannya tergeletak di padang terbuka karena meremehkannya.
Maka Allah Ta'ala mengirim seekor burung gagak. Burung itu menggali-gali tanah untuk mengubur jasad Habil. Ketika itulah Qabil berkata, aduhai celaka aku. Kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku kuburkan mayat saudaraku ini. Maka itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Al-Maidah ayat 31. Qabil menyesal karena dia melihat penghormatan Allah Ta'ala kepada Habil dengan mendatangkan burung gagak kepadanya untuk mengubur jasadnya. Penyesalan itu bukanlah penyesalan taubat. Dan ada pula yang berpendapat bahwa penyesalan Habil adalah karena merasa kehilangan saudaranya, bukan karena pembunuhan yang telah dilakukannya. Kalau kita melihat kisah Qabil dan Habil itu kan perihal kepatuhan pada ketentuan syariat, di mana Nabi Adam itu syariatnya setiap kali Ibu Hawa lahir kan 2 laki perempuan kembar semua. Sampai 70 kali, yang ke-70 itu 1. Jadi enggak kembar yang terakhir itu. Yang ini kembar. Rumusnya enggak boleh nikah sekandung, harus silang. Jadi generasi pertama, generasi kedua itu nikahnya silang ini. Ujiannya adalah pasangannya Qabil itu cuantik. Pasangannya Habil yang sekandung itu kurang cantik, tidak secantik pasangannya Qabil. Ketentuan syariatnya Qabil harus menikahi saudarinya Habil, Habil menikahi saudarinya Qabil. Kok terima? Lagi-lagi persoalan cinta itu memang kadang menumpahkan darah. Abu Jahal itu mengingkari Nabi kita Muhammad SAW gara-gara cinta ya. Ya mungkin jangan pernah tahu. Kalau Abu Lahab kan karena dia produsen patung. Dia produsen patung, terus ketika Islam mengajarkan tauhid, otomatis meniadakan patung, dia nggak terima kan. Karena usahanya bisa gulung tikar itu. Satu-satunya pengusaha, walaupun gulung tikar tidak marah itu ya pengusaha tikar aja. Kalau pengusaha patung ini dia marah-marah, makanya dia nggak terima dengan ajaran tauhidnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sementara kalau Abu Jahal itu ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha menjanda, Abu Jahal ini satu di antara sekian banyak laki-laki yang ikut berkompetisi mendapatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di luar dugaan Siti Khadijah memilih laki-laki yang nggak ikut kompetisi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejak itu patah hatilah Abu Jahal itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya semua yang Nabi lakukan, yang Nabi katakan di mata Abu Jahal salah aja pokoknya. Gara-gara kesel, kalah bersaing untuk mendapatkan Siti Khadijah. Walaupun Nabi gak ikut saingan sebenarnya, Nabi kan dipilih dengan izin Allah. Nah, makanya singkat cerita, Abu Jahal kesel aja bawahnya sejak itu. Nah, sama dengan Habil ini, sama Qabil itu. Qabil bawahnya kesel aja sama Habil. Sampai pada satu kesempatan tidak bisa nahan keselnya, dibunuhlah Habil itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, jadi itu padahal saudara itu. Ya kalau perihal cinta emang begitu. Kalau perihal cinta itu ada perihal ya asmara ya. Asmara itu begitu ada. Bahkan kerajaan bisa dipertaruhkan. Seperti cerita Ken Arok dan Tunggul Ametung serta Ken Dedes itu. Nah ini Bu Meli nggak paham orang Gorontalo. Orang Gorontalo. Nah, jadi ada kisah perebutan kekuasaan itu demi seorang wanita yang bernama Ken Dedes. Sampai rela saling bunuh sampai berapa turunan itu di Singosari. Gitu. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang tidak terpenjara oleh masalah-masalah asmara. Saya punya jamaah. Jamaah saya ini sakit. Beliau itu sakit. Sampai ditangani oleh 5 dokter spesialis. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saudaranya dari kampung telepon. Coba dibacakan Al-Quran. Siapa tahu sembuh gitu. Akhirnya suaminya kan namanya orang istri sakit kan ya gak kepikiran gitu ya. Begitu diingetin saudara langsung dibacakan Al-Quran di samping istrinya itu. Langsung istri itu tersadar istrinya itu.
Qadarullah tersadar, alhamdulillah masya Allah sembuh, masya Allah sehat walafiat. Terus kata istrinya, Mas, aku ada yang ngasih tahu di kamar kita itu ada benda bla 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 bla. Akhirnya suaminya ke nyari, ternyata ada benda-benda sihir di kamar istrinya itu. Ada yang ngirim di situ itu. Iya. Usut punya usut, anak perempuannya cerita, ada yang naksir dia memang ngancem. Rupanya nggak kena perempuannya, kena ke ibunya. Nah, hati-hati deh ya. Benar, itu terjadi sama saudara saya, Pak. Iya. Udah berobat ke Malaysia, kemana-mana, Terus sudah sembuh. Terus udah gitu, mereka itu ingat saya, soalnya waktu dulu saya pernah bawa ke dokter Uun itu loh. Itu yang itu kata ibu ya. Iya. Terus udah gitu dia datang suruh minta tolong gitu loh. Saya bawa. Itu sembuh sampai sekarang nggak itu. Itu karena saudaranya yang iri gitu. Jadi mau ngambil harta dia, jadi ditanam di kamarnya, Pak. Iya. Jadi kurus banget udah kayak orang mau. Itu kejadian pada zaman saya orang Jati Unggul itu. Qadarullah kan sembuh alhamdulillah masya Allah. Dibacakan Al-Qur'an itu. Iya. Tapi pakai ayat-ayat Al-Qur'an juga. Iya, saya percaya. Ya, saya percaya. Nah, itu betul itu satu. Nah, jadi memang persoalan cinta itu kadang ya sampai segitu-gitunya. Iya. Oh, itu gelap sama mata. Harta, Pak, itu. Sama harta juga, iya. Cinta dan harta. Dan wanita. Tapi tenang aja deh. Masalah seperti ini tidak untuk takut kepada semua itu, tapi justru harus menyarankan kita untuk banyak berlindung kepada Allah. Itu satu dulu. Kalau jamaah saya orang Kemang sini, tapi Kemang agak sana. Tapi sekarang nggak tinggal di Kemang sih, tinggal di luar Kemang sekarang. Tapi ini bukan aib, ini kisah nyata. Jadi beliau ini kan menjanda ceritanya, menjanda. Begitu menjanda, ada cowok naksir sama beliau. Nah, beliau ini nggak mau ceritanya, nggak suka lah gitunya. Diancam pakai lagunya Ahmad Dhani itu. Maaf Bu Anti, ini bukan cerita Bu Anti, bukan cerita orang lain. Kata ancam ini, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Iya, ya ada itu. Oh, ancamannya pakai itu, pakai lagunya Ahmad Dhani. Terus selang berapa waktu dia dikirimi sate Padang. Si laki-laki ini ngerti kelemahan si perempuan ini, senangannya kuliner sate Padang. Dikasih sate Padang. Karena seneng makan dia. Makan kan? Dia cerita sama saya, begitu saya makan itu Ustaz, sejak itu sampai sekarang dia cerita saat itu ke saya nggak bisa melupakan laki-laki itu Ustaz. Iya, Iya. Lewat sate Padang itu rupanya. Nah, ceritanya itu gini, ceritanya itu. Saat itu taklim di Kemang 3 sini taklimnya, agak ke sana tapi. Bukan. Aman. Beliau kan taklim datang itu. Saya ini bukan pakar begituan, cuman ketika beliau datang itu beda gitu loh. Auranya. Iya, dan hawanya panas juga, beda gitu. Saya itu ngeliatin, tapi saya nggak berani ngomong. Karena kan kalau ngomong gitu kan nanti takutnya jadi dukun kan. Nah, saya tahan gitu. Ternyata teman jamaah komentar gitu. Sebut nama ya, gitu ya. Kan di sensor tit. Kamu sekarang kok beda? Nggak biasanya kamu begini katanya. Terus dia cerita itu tadi, kronologi itu. Nah, terus saya baru ngomong itu. Ibu merasakan beda ya? Iya. Saya dari tadi merasakan beliau ini beda. Ternyata rasa kita sama. Beda kan? Ya beda. Nah, terus cerita itu. Nah, terus saya bilang, ya sudah. Solusi pertama saya suruh beli kurma ajwa. Iya. Ajwa itu kan dalam hadis itu kalau kita makan 7 pagi dan petang itu sihir dan racun dengan izin Allah itu. Saya kalau makan itu biasanya sama istri di jus. Karena kalau makan satu-satu itu nggak kuat saya 7 itu. Nggak kuat itu. Kalau sama istri di jus. Iya, di jus. Pokoknya kalau kurma ajwa itu di jus. Kadang nggak ada esnya, kok nggak ada esnya? Ya kan minum anti sihir, kalian minum yang enak-enak gitu. Nah itu akhirnya qadarullah sembuh dan akhirnya nikah dengan laki-laki pilihannya dan seterusnya itu. Jadi
itu pengaruh sihir itu. Oh, oh. Nah, makanya Bu Anti hati-hati kalau ada yang ngincer-ngincer. Hati-hati, enggak harus enggak. Kalau mau dimakan gini Bu, kalau taruh di piring atau di apa gitu. Terus sambil dipegang, diputer gini. Baca bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil an. Sambil diputer. Itu ya sambil diputer aja sih. Ya enggak harus diputer juga sih sebenarnya, cuman kalau saya puter gitu sambil bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil an 3 kali lah. Itu kalau ada sihirnya insya Allah dinetralisir dengan itu. Ya. Tiap hari. Ya kita nggak boleh suudzon, tapi waspada kan harus gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya dirasa itu diantara P3K-nya lah istilahnya itu kurma ajwa itu bagus. 7 pagi 7 petang ya. Bahkan saya dapat cerita. Yang cerita itu istri saya. Ada orang sakit. Kalau menurut teori harus operasi. Kalau menurut teori sakit apa saya nggak tahu, saya lupa itu. Oh maaf, ginjal kalau nggak salah. Ginjal kalau nggak salah itu. Sakit ginjal. Yang cerita istri saya kemarin. Makanya istri saya rajin bikin saya ajwa itu. Mas, ini ada orang cerita istri saya itu. Ini harusnya operasi dia. Itu qadar Allah bersih nggak jadi operasi itu. Kurma ajwa itu aja, ajwa itu, iya, ajwa. Disamakan sama dengan makan kan itu. Ya wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu ya. Cuma kan kembali pada Allah. Tapi hadisnya memang begitu itu. Tapi yang ajwanya, ajwatul Madinah itu yang ajwa. Tapi ada yang sama air Pak, langsung perutnya itu kempes. Itu terjadi sama tante saya sendiri. Qadar Allah ya, alhamdulillah. Itu juga Air yang Zam-Zam. ngobatin itu dokter Uun ini. Masya Allah. Itu udah mau dioperasi Pak, besar kayak hamil 8 bulan. Dari Sulawesi dia datang mau operasi tapi nggak jadi tiap kali ke rumah sakit darahnya tinggi lah, nggak ada tempatnya lah. Terus saya cuma bilang begini, coba di situ ke dokter Uun gitu doang. Itu dosa nggak saya Pak? Enggak, insya Allah benar. Terus udah gitu coba ke dokter Uun siapa tahu gitu loh. Terus dia ke dokter Uun itu cuma bilang ini bukan medis, coba berbaring periksa bukan, cuma dikasih air sama dokter langsung plus kempes. Qadar Allah, alhamdulillah. Tapi langsung dia pulang lagi ke. Alhamdulillah. Itu Bukan pulang. Itu benar-benar itu. Alhamdulillah. Tante saya sendiri loh, ada berapa orang Pak dari Sulawesi sembuhnya sama ini. Tapi saya nggak tahu ya. Iya, biiznillah, dengan izin Allah. Alhamdulillah. Katanya saya dosa nganter-nganterin ke, padahal dokter Uun itu bukan dukun Pak. Iya, dia dokter. Tapi kalau dia tahu kalau medis, kalau bukan medis cuma dia pencet di sini Pak, teriak-teriak gitu. Iya. Baik. Semoga kita sama-sama terlahir panjang umur yang barokah ya, amin insyaallah. Baik, kita teruskan lagi. Itu tadi perihal kisah cinta ya, berkaitan dengan kisah cinta Qabil sampai tega membunuh adiknya namanya Habil. Dan memang itu termasuk cobaan yang tidak mudah bagi sebagian orang yang dimabuk cinta alias bucin, budak cinta. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, andaikan penyesalan Habil itu lantaran pembunuhan yang dilakukannya, maka penyesalannya berarti taubat. Cuman sayangnya dia menyesal bukan karena taubat, tapi menyesal karena adiknya kenapa masih mati aja kok masih dihormati oleh Allah, masih dimuliakan oleh Allah. Ya, dasar nggak taubat ya. Makanya setiap kali ada pembunuhan itu Qabil dapat dosanya karena dia yang memulai perbuatan dosa itu. Iya. Dan dia nggak taubat soalnya. Dan dia nggak tobat. Karena kan dia tobat tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan bahwa setelah Qabil berhasil membunuh Habil, maka dia duduk menangis di sisi kepala saudaranya itu. Tiba-tiba datanglah 2 ekor burung gagak yang berkelahi. Salah satunya berhasil membunuh yang lain. Lalu burung yang menang menggali lubang untuk yang kalah dan menguburnya. Kemudian Qabil melakukan seperti itu terhadap saudaranya. Perbuatan mana kemudian menjadi sunnah, tradisi di kalangan Bani Adam. Dalam Al-Quran dinyatakan summa amatahu fa akbarahu. Kemudian Allah mematikannya dan menguburnya. Surah Abasa ayat 21.
Maksudnya Allah Ta'ala membuat kubur yang menutupi jasadnya sebagai penghormatan terhadapnya. Allah Ta'ala tidak membiarkan mayat manusia tergeletak begitu saja di atas tanah lalu dimakan burung dan binatang-binatang pemakan bangkai. Demikian kata Al-Farra. Kalau di luar Islam, cara merawat jenazah beda-beda ya. Ada yang dibakar, ada yang dibiarkan begitu aja tergeletak dimakan oleh burung bangkai. Ada yang dipakai pakaian-pakaian tertentu dan dia ditaruh di atas tanah di bawah pohon tertentu misalnya. Nah, Islam itu dianggap sebagai cara yang paling mulia. Karena begitu meninggal dikubur kembali menjadi tanah. Daripada yang dibakar atau yang dililin sekalipun. Ada yang dililin itu juga ada. Yang dililin sehingga kemudian sampai sekian puluh atau sekian abad meninggal dia masih berbentuk seperti itu, masih utuh. Termasuk juga yang dibalsem misalnya. Nah, tapi cara Islam itu dipandang cara yang paling mulia karena mengembalikan manusia kepada asalnya itu tanah. Itu seperti itu. Ada apa? Ada apa? Mbak Ivon beli sesuatu. Oh, saya kira ada siapa? Itu seperti itu. Boleh lanjut. Maksud ini, adapun menurut Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Allah menjadikan kubur untuk mayat manusia dan menyuruh supaya mayat itu dikubur. Dan dia katakan pula tatkala ketika Umar ibn Hubairah membunuh Saleh ibn Abdurrahman, maka berkatalah Bani Tamim saat menemui mayatnya, kami hendak mengubur Saleh. Maka Umar berkata, ambillah dia. Nah, jadi dalam hal ini orang kalau mati ya dikubur. Nah, saya sampaikan kemarin bahwa kita ini sudah punya jatah kubur di bumi. Karena itu janji Allah. Itu janji Allah kepada bumi bahwa kita manusia yang diciptakan akan dikembalikan kepadanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi darinya Allah menciptakan kita semua, kepadanya kita akan dikembalikan, dan darinya pun nanti kita akan dibangkitkan di waktu yang lain. Nah, jadi makanya setiap kita udah punya jatah kuburannya masing-masing. Makanya sebagaimana rezeki kita nggak usah pusing, karena masing-masing sudah ada jatahnya. Tinggal kita baik-baik sama Allah aja, agar bagaimana kemudian bagaimanapun keadaan kita, semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan Muslim, dalam keadaan membawa iman Islam, dalam keadaan baik menurut Allah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Itu seperti itu. Ketentuan hukum tentang kubur. Kubur hendaknya bergunduk, ditinggikan sedikit dari permukaan tanah, tapi tidak dibuat bangunan, baik dengan tanah liat, batu ataupun kapur, karena itu memang dilarang. Yang penting ada gundukan, orang tahu itu kuburan. Dan yang penting nggak hilang, gitu aja. Makanya dikasih tanda dengan batu nisan misalnya. Kalaupun mau dibangun di atasnya, itu aturannya tidak boleh lebih dari sejengkal. Kecuali untuk orang-orang tertentu, karena dia tokoh yang tidak boleh hilang sejarahnya, misalnya itu beda bab. Tapi secara umum, batasannya itu sejengkal aja. Batas sejengkal. Nah, jadi kalaupun misalnya mau dirapikan, dengan bangunan di atasnya tidak boleh lebih dari sejengkal. Kalau di Bekasi sama di Jakarta, terutama di Jakarta DKI terutama, pemakaman relatif tertib sih ya. Yang pemakaman yang dikelola pemerintah tapi ya. Tapi kalau kampung sama aja berantakan. Apalagi kampung saya berantakan banget. Iya, berantakan banget. Wah, itu kalau nggak betul-betul dikasih tanda, hilang betul itu, hilang betul. Memang harus. Kalau nggak dibayar itunya juga hilang. Dijaga sama ya. Harus diperbarui. Terus ya. Berapa tahun? 3 tahun. Ya. Per 3 tahun. Allah. Kuburan-kuburan yang Sering dicoba juga kalau nggak dipastiin pakai gorden itu ada kuburan kan ada sunan-sunan itu kayak Sunan Kudus itu kan. Saya pernah ke sana itu ada dikasih gorden, kasih gorden itu. Itu gimana?
terlepas dari yes and no-nya ya. Memang Iya. gini, saya pribadi itu juga kurang serk dengan kurang cocok lah dengan beberapa aksi yang berlebihan terkait dengan makam-makam tertentu. Kecuali sebatas untuk melindungi makam itu supaya orang tidak berlebihan terhadap makam itu. Seperti makam Rasulullah Muhammad SAW di rumahnya, memang di dalam rumah tertutup kan supaya orang tidak beraksi berlebihan ngerangsek ke makam itu. Nah, demikian juga beberapa makam para wali seperti Sunan Ampel itu kan ada pagarnya, tapi nggak pakai kelambu-kelambu gitu. Ada pagarnya supaya orang tidak ngerangsek aja. Tapi kalau kemudian mohon maaf kubur itu jadi seperti kamar bagus seperti apa itu? Orang Iya, Cina itu iya. Pak semuanya kayak rumah Pak. Iya. Cina kan bukan Saya kok kurang srek gitu ya, karena saya khawatir orang yang ilmunya kurang, orang yang tauhidnya kurang itu ngerinya kepleset di situ itu. Kalau sunannya sih nggak ada masalah, beliau sudah wafat, sudah menghadap kepada Allah. Tapi perilaku sebagian orangnya itu yang mungkin sebagian berlebihan ya. Itu yang saya khawatir, orang yang imannya masih belum cukup kuat atau tauhidnya belum cukup bagus, ngerinya kepleset aja sih, gitu aja. Saya ada beberapa sunan itu yang menurut saya nggak terlalu mencolok. Kayak Sunan Ampel itu biasa kelihatan, makamnya kelihatan, pagarnya pagar besi biasa. Jadi nggak pakai kelambu yang aneh-aneh itu misalnya itu. Terus Sunan mana lagi? Yang pusat apa Banjar itu ya, di Banjar itu kan ada guru Iya. apa namanya, guru besar apa? Guru sekumpul. Iya, guru sekumpul itu kan suka kayak gitu kuburannya. Ya pokoknya itu tadi lah. yang berlebihan. Ya, kalau saya gini, kalau walinya, guru sekumpulnya, rahimahullah, para aulianya, saya nggak ada masalah karena memang beliau ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang soleh. Tapi maksudnya sikap berlebihan dari sebagian orang tertentu Yang itu, bikin orangnya iya, di luar. ya saya kok kurang serk gitu dalam hati itu. Saya khawatirnya gini loh Bu, ngerinya itu kalau yang ziarah itu orang yang imannya masih belum cukup bagus, terus kemudian ya khawatirnya kepleset gitu. Itu aja sih kalau saya pribadi ya, khawatirnya itu aja, khawatirnya. Tapi kalau dipagar sederhana dalam pengertian supaya aman, takut ada orang yang bersikap berlebihan, kan ada orang tertentu yang sampai berlebihan misalnya itu, khawatirnya terus dipagari itu saya nggak ada masalah kalau itu, asalkan jangan sampai kemudian ya tadi berlebihan tadi itu. Saya pernah tahu soalnya, saya lihat postingan ada seorang tokoh tertentu meninggal, terus kuburan itu kayak kamar bagus itu. Terus saya bilang gini sama istri saya, begini nih loh, bukan apa-apa, saya itu iya ngerinya kalau diperlakukan berlebihan begini, ngerinya orang-orang yang nggak ngerti itu loh. Kalau yang berilmu sih mau diapain nggak ngaruh. Tapi iya. Jalannya mereka suka jongkok gitu loh, ke kuburan itu nggak jongkok gitu loh, ke kuburannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallah. Ngesot-ngesot jalan ke kuburan itu yang dianggap keramat kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yes, pokoknya kita hati-hati itu aja lah, yang kita ini hati-hati. Apa dibenarkan Ustaz? Nggih. Segolongan orang Islam itu setelah menguburkan, setelah ditaruh mayatnya di liang kuburnya, maka dia azan di dalam kuburan itu. Itu dibenarkan atau tidak Ustaz? Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memandang itu sebagai tradisi, tidak dipandang sebagai kesunahan di dalam mengubur. Nah, tradisi itu dalam Islam disikapi dengan dua. Kalau sesuai dengan syariat diterima, kalau bertentangan dengan syariat ditolak. Nah, Ibnu Hajar itu termasuk yang menerima. Jadi kalau itu memang tradisi dan itu mau dilakukan silakan, tidak ada masalah. Akan tetapi kata beliau itu tidak termasuk dalam sunnahnya memakamkan. Artinya jangan diharuskan. Jadi bilang itu sunnah Nabi jangan. Tapi bilang aja ini tradisi, ya sudah silakan. Contoh gini, contoh. Ki Nur Ali, Allah yarham Ki Nur Ali, tahu ya At-Taqwa. Ibu orang Betawi tahu nggak Ki Nur Ali? Nggak tahu ya. At-Taqwa di ujung harapan. Oh. Ya Ki Nur Ali, Ki Nur Ali misalnya At-Taqwa itu. Ya. Beliau itu kan pejuang, Bu. Pejuang. Suatu saat pejuang. Pahlawan kan beliau. Jalan kayak itu kayak gitu. Pahlawan nasional. Iya. Ki Nur Ali itu. Nah, beliau itu kan pahlawan. Suatu saat beliau kan ada temannya meninggal dunia. Kan dulu perjuangan tentara nasional lah. Terus beliau adzan untuk temannya itu sama iqomah. Kata temannya tentara itu nggak nanya gini, udah mati yuk pakai diadzani. Kata kiai itu balik nanya,
kamu kenapa kalau teman kamu mati dimakamkan pakai tembak salvo katanya. Benar. Kan itu tentara. Yang mati ditembak. Kata tentara itu ya untuk penghormatan, kata beliau sama. Ini untuk penghormatan aja. Nah, jadi itu kalau kata Ibnu Hajar itu memang bukan sunnahnya tartib pemakaman Ya. dan bukan sunnah Nabi juga, akan tetapi itu tradisi. Nah, tradisi itu kalau dalam Islam, dalam usul fikih itu diterima kalau sesuai dengan syariat. Ditolak kalau tidak sesuai dengan syariat. Nah, sebagian ulama ada yang menerima karena dianggap sesuai, sebagian lagi sesuai penghormatan maksudnya, sebagian lain menolak karena dianggap ya itu tidak ada perintahnya itu. Ya diskusinya begitulah Bu Susan. Pak Angku. Ya, saya kira itu. Kalau yang baca talqin sama juga tradisi juga. Kalau talqin itu ada riwayatnya tapi lemah. Talqin yang sudah dikubur itu Iya. seperti apa kisi-kisi di Iya. Itu ada hadisnya kalau itu. Jadi dibacain. Ada hadisnya itu. Cuman lemah. Ada yang mengatakan lemah hadisnya Al-Baihaqi. Nah, fakta di lapangan kan kaum muslimin kan bukan kaum muslimin, jumhur ulama kan ada yang masih mengamalkan hadis dhaif walaupun selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama tidak parah kedhaifannya, apalagi dalam masalah fadilah amal. Jadi kalau misalnya panjenengan melihat ada orang itu, berarti beliau mengamalkan hadis tentang talqin itu. Berarti ada riwayatnya, cuman lemah memang riwayatnya. Dalam kitab At-Tadhkirah ada sih, nanti insyaallah ketemu kita. Termasuk dalam kitab Ar-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada. Nah, cuman saya sering bilang, pas bahas masalah itu saya sering bilang, ini walaupun dikasih bocoran jawaban, kan dikasih bocoran jawaban itu. Ya, tetap aja sesuai Iya, perbuatan. ini walaupun kasih bocoran jawaban, tapi kalau kelakuannya tidak mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu, insya Allah nggak ngefek ini bilang gitu. Karena jawaban pertanyaan kubur itu nggak bisa dihafalkan dan juga nggak bisa nyontek. Semuanya refleksi dari amal itu. Cuman kalau yang ini bukan tradisi, ada hadisnya, cuman ada yang melemahkan riwayat. Karena di Mampang itu masih seperti Ustaz kalau mau Ya. setelah dikubur ya setelah ada Ya. dikubur nanti ada ustaznya tuh bacain itu. Ya, di kampung saya juga masih, di kampung saya. Itu ada hadisnya kalau itu, bukan tradisi itu. Cuman hadisnya lemah, ada yang mau mengamalkan, ada yang tidak mau mengamalkan. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama masih termasuk yang mau mengamalkan sebenarnya. Selama tadi tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama tidak parah lemahnya ya. Itu dan apalagi dalam masalah fadilah amal. Cuman saya sering kalau pas bahas masalah itu saya sampaikan, tapi ini kan bocoran jawaban. Ini insya Allah nggak akan ngefek kalau yang bersangkutan amalannya tidak mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu. Nah, itu seperti itu. Lanjut. Mau nanya lagi, Pak? Ya. Nah. Alhamdulillah. Terus kemudian menurut riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kalau saya termasuk yang condong kepada pokoknya kubur itu dibuat sekiranya tidak hilang gitu aja lah. Kalaupun mau dibangun di atasnya tidak boleh lebih dari secengkal. Kalau itu pemakaman umum jangan memakan hak orang lain. Itu aja rumusnya. Jangan makan hak orang lain. Karena ada jamaah itu yang saya mau bangun tembok di atasnya itu karena kalau nggak gitu abrasi katanya, apa itu? Erosi ya. Khawatir hilang katanya. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting jangan sampai lebih dari 1 jengkal. Nah, dibuat jangan lebih 1 jengkal pokoknya. 1 jengkal jangan lebih gitu maksudnya. Ya, itu sekedar jangan hilang aja pokoknya. Jangan sampai hilang. Terus kalau di batu nisan sekiranya tidak hilang gitu aja pokoknya. Sekiranya tidak hilang. Itu seperti itu. Kan ada beberapa kawan yang saklek hanya kasih batu aja misalnya. Ya mungkin kalau di Arab Saudi terdata ada alamatnya. Jadi kuburan di situ ada alamatnya, Bu. Misalnya Allahyarham Kiai Maimun Zubair misalnya, itu di gang berapa, nomor berapa ada. Di gang berapa, nomor berapa itu ada. Sehingga walaupun misalnya nggak ada batu nisannya, walaupun tetap ada batu nisannya, satu batu beliau itu orang kalau ziarah ke makamnya Mbah Maimun Zubair itu tetap ketahuan. Termasuk Siti Khadijah makamnya itu di sebelah mana, di Ma'la itu. Terus Siti Aisyah sebelah mana, Imam Nawawi, Syekh Nawawi itu di sebelah mana, Al-Bantani rahimahullah. Itu ketahuan. Kenapa? Karena ada data alamatnya. Ada data alamatnya. Khusus untuk orang-orang yang punya kelebihan, maksudnya terkena, atau untuk semua orang yang meninggal di Mekah? Semua yang meninggal di Mekah proses saat haji ada alamatnya. Ada alamatnya. Cuman memang tiap setahun atau 2 tahun saya lupa itu dibuka. Kalau jenazahnya masih ada ditutup lagi. Kalau jenazahnya sudah habis
Itu baru diisi dengan jenazah yang baru. Bapak saya kan di sana. Jadi Iya. berarti ada kali Masih ya? ada alamatnya, masih ada Soalnya alamatnya. saya tahunya di Maklah gitu doang. Iya, di Maklah, berarti di Mekah ya? Iya. Di Maklah. Di sini juga udah mulai teratur. Iya. Ya, ada mulai tatur gitu ya. Ada alamatnya gitu ya. Ada blok-bloknya. Ada blok-bloknya. Ya, bagus itu. Itu mau ada mau nggak ada batu nisannya nggak masalah karena ketahuan di blok ini, gang ini, bapak ini dimakamkan misalnya. Itu seperti itu. Tapi tujuannya itu aja sih supaya tidak hilang itu aja sih sebenarnya. Terus kemudian dan diriwayatkan pula dari At-Tirmidzi. Menurut riwayat Muslim dari Jabir bahwa dia berkata, nahan Nabiyyu telah melarang siapa Nabi kita Muhammad SAW antuhas sosok al-kuburu wa yuktaba 'alaiha wa yubna 'alaiha wa antu to'a. Rasulullah Muhammad SAW melarang apabila kubur dilepa, terus diduduki dan dibuat bangunan di atasnya. Sebenarnya larangannya Nabi itu kan gini ya, larangan Nabi itu gini, supaya orang itu nggak fokus membangun luarnya kubur, tapi membangun dalamnya kubur. Maksudnya apa? Doa, sedekah gitu. Karena ada anggapan keliru dari sebagian orang seolah-olah kalau kuburnya dibuat bagus berarti penghuninya tenang. Enggak, salah itu. Yang betul di atas sederhana aja. Yang penting mewah di dalamnya. Maksudnya apa? Doa, sedekah, sedekah jariyah, itu harusnya gitu. Supaya orang tidak salah fokus. Dan lagi pula kalau di atas dibangun dengan bangunan yang kayak orang Cina itu yang beton itu kalau sampai makan tempat kalau ada keperluan apa-apa kan jadi ribet karena mesti bongkar bangunan betonnya itu kan. Makanya dalam Islam itu untuk memudahkannya, kalau di fikih itu ada gini, yang bisa menggusur kuburan itu kemaslahatan umum. Seperti pembangunan jalan tol atau pembangunan kali dan sehingga kalau di beton kan susah bongkarnya itu. Tapi kalau dikubur biasa kan lebih mudah memindahkannya dan lebih terjaga kehormatannya dibandingkan dengan pakai beton-beton itu. Kalau ngasih pohon di atas Bagus. kepala kuburan, Bagus. Tidak ada masalah. Sunnah atau Gini, bagus. Kalau di fikih, saya baca dalam kitab Anatul Talibin itu, kalau kuburan tumbuh rumput, itu nggak boleh kita cabut sebenarnya. berarti masih cabut Ya, enggak. di Jakarta. Itu dolim itu sebenarnya. Dolim pada ahli kubur. Yang betul dipendekkan. Iya, digunting, dipendekkan. Biar nanti tumbuh lagi rumput itu. Karena rumput itu bertasbih. Jadi kalau rumput di atas kubur itu dicabut, itu kalau di kitab I'anatul Talibin mazhab Syafi'i itu dianggap dolim. Kalau rumputnya liar gitu boleh nggak? Ada suka gede-gede kan tuh daunnya, Ya. beda sama rumput yang kita pasang itu. Tapi masih ada rumputnya kan yang lain. Iya. Ya cuman yang kita cabut yang itu doang ya. Iya. Ya, maksudnya jangan digundulin pokoknya itu. Kalau dirapikan enggak apa-apa, dirapikan. Nah, kalau ibu mau tadi nanam di ujung kepala atau ujung kaki itu bunga yang bisa terus bertasbih. Iya, Jangan bunga plastik tapi. Ini Kamboja Iya. gitu ya Pak. Iya. Boleh Pohon tak? beneran apa aja? Iya, bunga mawar atau apa, atau yang penting jangan bunga plastik. Palsu dah. Iya, saya pernah ngeliat di Mamangan DKI ditaruh bunga. Saya lihat loh, bunga plastik iya, nggak ngefek. Ya, nah tasbihnya tanaman itu meringankan beban yang di dalam kubur itu. Itu hadisnya Sahih Bukhari di antara. Terus katanya ada ya Pak kalau nanam yang kayak gitu, benar apa enggak? Iya, tasbihnya itu. Tasbihnya pohon itu meringankan ahli kubur itu. Ya. Enggak panasan. Dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah Muhammad SAW telah melarang kubur dilepa, ditulis, dibangun dan diinjak, tidak boleh. Kata Abu Isa hadis ini sahih. Ditulis yang dimaksud adalah ditulisi yang aneh-aneh maksudnya ya. Kalau ditulis sekedar nama supaya kemudian tidak hilang nggak ada masalah. Tapi maksudnya jangan tulis yang aneh-aneh. Misalnya keluhan-keluhan atau apa gitu. Ya, jangan. Tuh, tapi kalau ditulis cuma sekedar nama supaya tidak hilang nggak ada masalah.
Maksudnya jangan tulis yang aneh-aneh. Ya. Kata para ulama kita rahimahullah bahwa Malik menghukumi makruh terhadap pelepaan kubur karena menurutnya itu termasuk bermegah-megahan dan perhiasan kehidupan dunia. Padahal kubur adalah tempat yang berkaitan dengan akhirat, bukan tempat bermegah-megahan. Adapun yang menghiasi mayit hanyalah amalnya. Mereka melantunkan syair. Ya tadi biar kita nggak fokus pada yang di luar, yang penting itu yang di dalam itu, yaitu apa? Sedekah, doa, dan lain-lain. Bila kamu memimpin urusan suatu bangsa, meski hanya semalam saja, maka ketahuilah bahwa sesudahnya kamu diminta tanggung jawabnya. Bila kamu mengangkut satu jenazah ke kubur menuju alam baka, maka ketahuilah bahwa sesudahnya kamu akan diangkut pula ke sana. Hai penghuni kubur indah mempesona, dias ukir-ukiran pusaranya. Mungkin dia di bawah sana, sedang dibelenggu dalam penjara. Iya, naudzubillah min syarri dzalik. Dalam walaupun di atasnya berhias apa aja, kalau di dalamnya sengsara kan percuma, sama aja. Yang mending sibuk fokus pada membangun istana di dalam alam kuburnya sana daripada sibuk membangun di atas kuburannya itu. Apa ada yang begitu? Ada. Jamaah saya itu ada yang berencana mau memegahkan supaya mami saya seneng, supaya dia bahagia, saya akan bangun di atasnya bangunan. Saya bilang, Bu, bukan itu yang buat beliau bahagia. Yang buat beliau itu adalah doa ibu itu. Kalau yang di atas itu cukup sekedar jangan sampai hilang gitu aja gitu, nggak usah berlebih-lebihan, saya bilang. Karena kalau berlebihan nanti takutnya ya di samping salah itu kan membuang-buang harta kan itu. Mending uangnya mending uangnya buat masjid atau pahalanya untuk beliau kan, seperti itu. Itu lebih bermanfaat daripada sekedar untuk bangunan itu. Dalam Sahih Muslim ada diriwayatkan dari Abul Hayy Al-Asadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maukah kamu kuutus untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana aku diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk melakukannya. Jangan kamu biarkan satupun berhala kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan satupun kubur yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Maksudnya ratakannya cuma sejengkal ya, bukan diratakan persis. Abu Dawud berkata dalam kitab Al-Musannif Al-Marasil dari Asim ibn Abi Soleh, aku melihat kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu jengkal atau lebih kurang satu jengkal, maksudnya tingginya ya. Dan kata para ulama kita rahimahumullah, kalau kubur dibuat gundukan tujuannya supaya mudah dikenal dan dihormati. Adapun membuatnya terlalu tinggi adalah dilarang, karena cara seperti ini merupakan tradisi di zaman jahiliyah. Mereka meninggikannya dan membuat bangunan di atasnya sebagai ungkapan memuliakan dan mengagungkan si mayit. Seorang orang bersyair, kulihat pula pemilik istana, bila ada yang meninggal dari mereka bangun kubah di atas kuburnya. Demi Allah, jika tanah kubur itu kau buka di depan mereka, maka takkan kau lihat di sana mana yang papa dan mana yang miskin papa, mana yang kaya dan mana yang miskin papa. Bila tanah telah memakan semua yang ini maupun itu, maka tak ada lebihnya bagi orang kaya atas si miskin papa. Ini wallahu a'lam bishawab. Itu diantara penjelasan Imam Al-Qurtubi bahwa bangunan yang di atas itu nggak penting. Yang penting itu adalah bangunan yang di dalamnya, yaitu apa? Aneka pahala, sedekah, hadiah, doa dan yang lain sebagainya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Masalah yang lain, monggo Pak, silakan. Apa benar Allah itu mencabut seluruh binatang yang ada di atas dunia ini? Tidak dicabut oleh malaikat maut. Jadi malaikat maut tidak boleh mencabut nyawa binatang. Sebab yang mencabut binatang itu nyawanya adalah Allah. Kalau malaikat maut itu mencabut nyawa orang manusia. Baik. Imam Malik ditanya,
apakah yang mencabut binatang, nyawa binatang adalah malaikat maut? Allah. Enggak, ada yang nanya ke Imam Malik. Iya. Apakah yang nyabut nyawa binatang itu malaikat maut gitu. Imam Malik diem. Terus beliau balik nanya, apakah binatang itu punya nyawa? Punya. Ya berarti yang nyabut malaikat maut. Itu kata Imam Malik. Jadi yang mencabut nyawa binatang pun juga malaikat maut, bukan Allah langsung. Nah, ucapan bahwa binatang itu dibunuh oleh Allah langsung itu ucapan orang kafir sebenarnya. Jadi ada orang kafir yang membantah Nabi kita Muhammad SAW dengan bantahan begini, Muhammad, wong binatang yang membunuh manusia itu saja boleh dimakan. Masa binatang yang Allah langsung yang bunuh nggak boleh dimakan? Kan kalau ada binatang mati berarti kan yang bunuh Allah langsung. Kata orang kafir itu gitu. Kata orang kafir ngomong itu. Sementara binatang yang disembelih kan dibunuh oleh manusia. Mosok sembelihannya manusia halal, yang membunuh Allah langsung kok malah nggak boleh. Itu kata orang kafir itu. Ya tadi ya istilahnya tadi distatuskan bahwa kalau yang disembelih secara syar'i itu yang halal karena Allah yang membolehkan, sementara kalau yang mati sendiri itu namanya bangkai kan. Jadi ketentuannya tentu berbeda. Makanya ucapan bahwa yang bunuh binatang itu Allah langsung itu sebenarnya ucapan orang kafir sebenarnya. Kalau kata Imam Malik justru yang bunuh binatang itu ya malaikat tetap. Malaikat Pak tetap. Wallahu a'lam. Tidak dibenarkan yang saya tahu. Saya baca di dalam buku zikir. Iya. 145. Yang sini ya Pak ya. Iya, itu ada pertanyaan ke Imam Malik itu di situ itu. Iya. Ya, jadi ada pertanyaan ke Imam Malik mengenai apakah nyawa binatang itu Allah langsung yang mencabut atau malaikat maut itu. Kalau Imam Malik menjawabnya itu malaikat Buku itu maut. Allah yang mencabut seluruh binatang yang ada di atas bumi. 145 di buku ini ya. Berapa? 145. 145. Saya baca ya. Yang mana Bu? Ada Bu? Oh ini pendapat berbeda dengan pendapat Ibnu Atiyah. Dia berkata dalam kaitan ini ada riwayat mengatakan bahwa semua binatang dicabut nyawanya langsung oleh Allah SWT, bukan oleh malaikat maut. Jadi rupanya Allah sendirilah yang menyandarkan hidup mereka ini karena kata Ibnu Atiyah. Kata Ibnu Atiyah ya. Dan dia katakan pula sebenarnya manusia juga sama, hanya saja manusia adalah jenis makhluk yang mulia, maka pencabutan nyawa mereka disuruh oleh diurus oleh malaikat maut dan beberapa malaikat lainnya yang membantunya. Allah SWT menciptakan malaikat maut dan bla 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 itu. Nah, itu pendapat Pak, pendapat. Kalau saya tetap berpegang pada pendapatnya Imam Malik yang saya tahu, yang intinya dicabut oleh malaikat maut. Ya, kalau saya pribadi ya, tapi tidak apa-apa kalau mau berpegang pada pendapat Ibnu Atiyah. Itu pendapat Ibnu Atiyah. Kalau yang saya tahu juga itu perkataan orang kafir itu. Orang kafir itu pernah membantah Nabi itu gitu. Wong binatang yang disembelih oleh manusia saja halal, mosok yang bunuh Allah langsung haram, kok malah jadi haram gitu. Kata orang kafir. Saya mau nanya, Oke, sangat Pak. apa benar orang yang sudah meninggal suka datang terus menangis di kamarnya gitu Pak Ustaz? Soalnya Iya. keluarga dari itu bibi-bibinya anak saya itu almarhum, katanya suka dengar terus, katanya di kamar tuh suara nangis, terus katanya ada anak tuh, katanya ada anakku gitu, katanya gitu. Jadi saya selalu disalahin gitu, apa punya pesan apa gitu doang. Tuh saya bilang enggak apa-apa sih, saya bilang gitu. Baik, saya jawab ya. Apa maksudnya kalau misalnya dia benar datang, saya harus baca doa apa gitu. Ya, baik. Orang yang sudah meninggal itu bisa mengakses kita yang masih hidup. Jadi anak ibu, insya Allah bisa mengakses ibu, bisa. Tapi mengakses itu dari alam barzahnya sana, bukan datang ke sini, bukan. Nah, sehingga kemudian ya kalau sampai kejadian seperti yang diceritakan itu, kemungkinannya sih itu jin ya. Ya, jin itu cengeng. Jin itu cengeng, jin itu. Cengeng. Jadi sering orang kalau dengar suara gaib
itu seringkali kan kalau nggak ketawa nangis. Karena memang jin itu cengeng dia. Jadi dia sebagian jin lah, nggak semuanya, itu cengeng. Nah, kok suaranya mirip anak ibu? Kan korin itu sampai cara batuknya kadang mirip, sampai cara batuknya, cara cara gaya minum kopinya atau apa itu, kedip matanya itu ada mirip, karena memang dia bisa menyerupai itu. Kenapa saya katakan demikian, Bu? Dalam keyakinan kita, itu Al-Quran yang beritahukan bahwa roh itu tertawan di alam barzah. Jadi yang datang-datang ke rumah itu kemudian jin kemungkinan. Berarti kalau orang Chinese kebanyakan jin dong Pak ya? Kenapa, Bu? Soalnya kan kalau umpamanya dia meninggal tuh harus dibawa semua apa-apa. Tapi kalau ketinggalan umpamanya kacamata, tongkat, itu dia selalu datang ke rumah itu loh Pak. Iya, itu. Iya, dia berarti kebanyakan jin dong kalau orang Iya, Chinese. jin, iya. Emang jin. Emang jin. Jadi dia jalan-jalan di rumah itu terjadi Pak. Ada saudara saya kayak gitu kalau ketinggalan apa tuh saya bilang HP aja sekalian dibawa. Ya emang jin. Kalau HP Iya kadang-kadang semuanya dibawa, semuanya baju semua di. Itu nanti di kuburan ini pasang charger juga. Iya. Nah itu biasanya kan terjadi pencurian itu seperti itu ada loh Pak. Ada emang. Iya kan dibongkar kuburan. Jadi diintip tuh, yang mati siapa nih? Iya di kuburan Nanti malam dibongkar, iya. dibawa hartanya, dibongkar. Iya kadang-kadang Bener kan? HP dibawa, HP semua sebetulnya. Pak Ustadz, Iya. kalau ada tuntunannya nggak sih tuh yang kan sekarang banyak tuh wisata religi, ziarah beberapa hari sampai beberapa hari, seminggu lebih ke mana makamnya para wali. Ya, itu ada di Misalnya Jogja Jawa tuh. dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah gitu tuh sebenarnya ada tuntunannya nggak? Kalau ibu nanya saya, ya terus Terus saya lihat itu bacanya itu di kuburnya itu tuh ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang nggak tahu menduduki kuburan apa enggak juga nggak ngerti. Ya. Itu kayak gitu gimana Pak? Pertama gini, kalau soal safarnya itu jangankan ke kuburan wali atau ke kuburan kekasih-kekasih Allah. Ke kuburan Fir'aun aja kita disuruh datang kan kalau kita ada uang. Kata Allah, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan kamu di muka bumi ini, lihatlah akibat dari orang-orang yang mendustakan itu. Untuk belajar. Iya. Makanya kalau safarnya itu ke makam orang-orang soleh dalam rangka untuk mengambil pelajaran, untuk mendoakan beliau yang berjasa kepada Islam, atau bahkan datang ke Fir'aun sana untuk mengambil pelajaran dari Fir'aun itu, maka itu diperkenankan oleh Al-Quran sebenarnya, nggak ada masalah. Mengenai ada hadis yang mengatakan tidak sepatutnya perbekalan dipersiapkan kecuali untuk ketiga masjid, itu yang dimaksud kalau hanya untuk sholat 5 waktu. Nah, tapi kalau mengenai perjalanan untuk mengambil pelajaran dari sebuah kejadian sejarah orang-orang terdahulu misalnya, itu Quran malah memerintahkan. Perintahnya jelas itu, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin misalnya. Dan di antara sisi dari orang Quraisy yang Allah puji apa? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Makanya ketika Nabi menceritakan kisah Isra Mi'raj kepada orang-orang Mekah, itu orang-orang Mekah langsung paham. Nabi itu kan belum pernah ke Masjidil Aqsa, tapi orang Quraisy sudah sampai sana. Nabi bilang tangga Masjidil Aqsa ada sekian tangganya. Langsung dibenarkan oleh orang-orang Quraisy. Loh, benar Muhammad tahu, padahal belum pernah ke sana. Di Masjidil Aqsa ada apa saja itu? Tahu. Iya, termasuk makam Nabi Musa ada di gundukan pasir merah yang itu. Ketika Nabi cerita itu orang Quraisy membenarkan. Kenapa? Karena orang Quraisy sudah dari sana. Ketika Nabi cerita tentang orang-orang di Babilonia, orang-orang di Yordan, orang Quraisy sudah pernah ke sana. Makanya mereka dengan mudah mencerna informasi Nabi di Al-Quran itu. Kenapa? Karena orang Quraisy punya kebiasaan yang itu dipuji oleh Allah. Rihlatas syita'i was-shaif. Mereka seringkali melakukan perjalanan. Jadi jalan-jalan itu ada dalilnya. Jalan-jalan, tapi tujuan tadi untuk mengambil pelajaran, khususan untuk sering jalan-jalan itu. Berempat, paketnya berempat. Kok bisa sering bersama itu? Anak-anak memang nggak ada kegiatan yang beda-beda gitu. Sekarang aja belum bisa kumpul Sat. Oh. Tapi kan mereka pada di asrama. Oh. Kos kuliah juga pada kos. Sekarang aja tahun ini belum kumpul. Oh. Kumpul perdana. Oke.
Oke, monggo silakan yang lain. Saya lagi saya Tapi niatnya dijaga Bu ya. Kalau jalan-jalan niatnya dijaga itu tadi. Oh, iya. Harus menambah ilmu untuk berzikir pada Allah. Jangan